Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat manusia hamba semua, di sini kita akan menceritakan kisah nyata jenazah gadis yang menghitam dan hancur saat dimandikan. Seperti apa kisah ceritanya? Yuk kita simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat manusia hamba tidak ketinggalan kisah cerita inspiratif lainnya. Di Riyadh, seorang pemandi jenazah bernama Ummu Ahmad mengalami kejadian yang mengerikan saat memandikan jenazah seorang gadis muda. Saat air pertama menyentuh tubuhnya, kulit gadis itu berubah menghitam dan bagian tubuhnya mulai hancur saat dibersihkan. Bau menyengat memenuhi ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa cara seseorang menjalani hidup akan menentukan akhir hayatnya. Pagi hari yang tenang di Riyadh, matahari mulai menampakkan sinarnya, menerangi bangunan-bangunan kota. Suara azan subuh berkumandang dari berbagai masjid. Di sebuah rumah yang sederhana, seorang gadis muda duduk sendirian di dalam kamar. Ia menatap layar ponselnya dengan ekspresi kosong. Matanya tampak lelah, wajahnya menunjukkan tanda-tanda keletihan. Beberapa barang berserakan di lantai, termasuk beberapa botol minuman dan obat-obatan. Napasnya begitu berat. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya lemas. Perlahan, dia pun terjatuh ke lantai. Di luar rumah yang sangat kosong, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang pergi ke masjid untuk sholat. Sementara di dalam kamar itu, gadis itu telah meninggal dunia tanpa seorang pun menyadarinya. Seorang anggota keluarga menemukan tubuh gadis itu di dalam kamar. Suasana rumah yang semula tenang berubah menjadi penuh tangis dan kepanikan. Jenazah gadis itu dibaringkan di tempat tidur, ditutupi dengan kain putih. Keluarga mulai berdatangan. Beberapa orang pun menangis dengan terseduh-seduh, sementara yang lain hanya terdiam dalam duka cita. Mobil jenazah pun tiba. Para petugas dengan hati-hati mengangkat tubuh gadis itu dan membawanya ke rumah pemulasaran. Di tempat pemulasaran, Ummu Ahmad bersiap dengan perlengkapannya. Dia mengambil air, sabun, kain kapan, dan wewangian. Dengan penuh ketenangan, dia memasuki ruangan pemandian jenazah. Tidak menyangka bahwa dia akan menghadapi kejadian yang tidak biasa. Ruangan pemandian yang sangat sunyi, jenazah gadis itu dibaringkan di atas meja marmer putih. Ummu Ahmad membuka kain penutupnya, lalu mulai menuangkan air perlahan ke tubuhnya. Namun, seketika warna kulit gadis itu berubah. Dari yang awalnya pucat, perlahan-lahan mulai menghitam. Ummu Ahmad terdiam sejenak, tetapi tetap melanjutkan tugasnya. Saat dia mulai menggosok bagian tubuh jenazah dengan sabun, lapisan kulitnya tiba-tiba berkelupas. Potongan kulit yang menghitam itu mulai hancur, terlepas seperti abu yang basah. Bau menyengat pun langsung menyebar di ruangan, lebih kuat daripada bau jenazah biasa. Para pembantu yang ada di sana mulai merasa mual dan menutup hidung mereka. Ummu Ahmad mencoba tetap tenang. Ia mengambil lebih banyak air dan kembali menyiram tubuh jenazah. Tetapi semakin dia membersihkan, semakin banyak bagian tubuh yang hancur. Tangannya sedikit gemetar. Dia belum pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan gadis ini semasa hidupnya. Setelah proses pemandian yang penuh kesulitan, Ummu Ahmad dengan hati-hati membungkus jenazah dengan kain kapan. Namun, saat kain kapan menyentuh tubuhnya, beberapa bagian tubuh yang rapuh semakin terkelupas. Bau menyengat pun masih terasa. Beberapa orang yang membantu menundukkan kepala mereka, seolah-olah mereka takut untuk melihat lebih jauh. Jenazah kemudian dibawa ke masjid untuk disolatkan. Para jamaah berdiri dalam barisan yang rapi, tetapi ada keheningan yang tidak biasa.
seakan ada sesuatu yang mereka rasakan tetapi tidak bisa mereka ungkapkan. Doa-doa dipanjatkan, tetapi suasana tetap terasa berat. Setelah sholat, jenazah dibawa ke pemakaman. Saat liang lahat telah disiapkan, jenazah diturunkan dengan hati-hati. Tanah mulai ditaburkan untuk menutupi liang lahat, tetapi suasana masih terasa penuh dengan ketegangan. Beberapa pelayat berbisik satu sama lain. Ada yang menundukkan kepala dalam-dalam. Ada pula yang hanya diam, seakan sedang memikirkan sesuatu. Malam pun mulai menyelimuti Riyadh. Langit tampak gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang sangat samar. Di rumahnya, Ummu Ahmad duduk diam. Tangannya yang tadi memandikan jenazah masih terasa dingin. Matanya menatap ke depan, tetapi pikirannya melayang ke kejadian yang tadi. Sambil berpikir, Ummu Ahmad bertanya-tanya kepada dirinya, apa yang sebenarnya terjadi dengan gadis itu? Mengapa tubuhnya berubah seperti itu? Di dalam sebuah masjid, seorang pria membuka Al-Quran dan mulai membaca dengan lirih. Suasana yang tenang, tetapi ada kesedihan dalam nadanya. Di rumah duka, seorang ibu menangis dalam diam. Matanya memandang ke langit, seolah mencari jawaban yang tak bisa ia temukan. Angin berhembus pelan, malam semakin larut, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu tetap menggantung di udara. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kehidupan seseorang akan tercermin dalam kematian. Setiap perbuatan yang dilakukan, baik maupun buruk, akan mendapatkan balasannya. Semoga kita semua senantiasa diingatkan untuk memperbaiki diri sebelum ajal menjemput. Itulah kisah cerita yang bisa kita bagikan kali ini. Gimana menurut sahabat manusia hamba? Tulis pendapat sahabat di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.